Lagian kalau ada yang serem-serem, apa sih yang paling serem? Paling juga jeritan atau enggak dikejar. Assalamualaikum bun, thank you banget udah mampir video ini. Dan kali ini Elsa akan membahas suatu kisah nyata horor yang dialami oleh seorang pramugari. Horor ini tuh udah gak asing lagi, karena kenapa banyak banget orang yang ngalamin hal ini gitu kan. Termasuk gue juga pernah ngalamin hal kayak begini nih. Dan masih banyak orang yang tanda tanya antara ilmiah atau emang bener-bener ada sesuatu yang goib dan horor. Kita sebut saja namanya Mbak Sisi. Mbak Sisi ini tuh ngalamin hal-hal horor mistis di luar negeri pada saat di Timur Tengah. Dia tuh ngalamin yang namanya ketindihan. Ada yang pernah ngalamin? Kumpul sini. Deh nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur! Cerita ini dialami oleh Mbak Sisi sekitar beberapa waktu yang lalu. Dan ya, di awal ini aku bakal ngasih tahu kalau misalnya Mbak Sisi ini punya keturunan hal-hal yang sangat sensitif, terutama hal-hal yang goib. Jadi mamah dan juga kakaknya itu katanya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Beberapa waktu yang lalu Mbak Sisi ini tuh ditugaskan ke Timur Tengah. Nah di sana dia tuh tinggal di suatu perumahan yang udah difasilitasi oleh perusahaannya itu. Jadi mau nggak mau kita tinggalnya di situ gitu kan. Daripada ngeluarin duit ya kan, jadi mending tinggal di situ. Sudah lama tinggal di sana sekitar 2 bulan, Mbak Sisi tuh nggak ngalamin hal-hal mistis apapun, nggak ngalamin hal-hal horor apapun. Sampai pada akhirnya waktu itu dia lagi liburan lagi, terus dia balik dari liburannya, tiba-tiba dia ini disuruh pindah rumah gitu kan. Jadi kayak beda komplek gitulah. Yang awalnya dia itu di komplek depan ya, dekat sama gerbang, ini tuh tiba-tiba dia dipindahin ke komplek belakang. Bener-bener kayak langsung mojok banget tuh gitu. Singkat cerita udah beberapa hari tinggal di situ tuh nggak ada pengalaman aneh-aneh. Sampai pada akhirnya dia harus tinggal di rumah sendiri nih, gitu kan. Jadi emang kita dikasih rumah, kasih tempat tinggal itu nggak sendirian, nggak satu orang satu, tapi ditempatin sama 2 atau 3 orang gitu kan. Ya jadi rame gitu sebenarnya mah. Nah pada saat itu kebetulan banget 2 temennya yang serumah itu lagi bertugas. Jadi dia tinggal sendirian dulu nih di rumah itu. Pada saat dia mau nyalain lampu, tiba-tiba saja lampu tengah dan juga lampu pojok itu tuh nggak bisa nyala. Yang nyala itu tuh lampu kamarnya aja. Nah Mbak Sisi tuh heran kan, kenapa? Karena biasanya temennya ini kita sebut saja namanya Nania. Nania itu selalu nginfoin apapun tentang rumah gitu kan. Ya nggak cuma rumah sih, maksudnya info apapun tuh pastilah dikasih tahu gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa ini nggak ada yang ngasih tahu gitu tentang lampu mati. Ya udahlah ya, tanpa pikir panjang Mbak Sisi itu nggak mikir aneh-aneh, terus ya udahlah besok diganti aja gitu kan. Oke lanjut. Nah Mbak Sisi ini tuh kan di rumah sendiri nih, nggak ada yang nemenin sama sekali gitu kan. Akhirnya dia tuh nelpon 2 temennya yang lagi nggak bertugas, namanya Dewi sama Sarah, buat nongki bareng di rumah gitu kan. Bukan nongki lah, ngumpul bareng di rumah gitu kan. Dia nelpon tuh, bro, sis, bukan bro ya, ini ngumpul, yuk makan-makan, ngobrol, kayak apa kayak gitu, gabut gitu kan. Nah datang tuh kucluk. Udah datang tuh Mbak Dewi sama Mbak Sarah, akhirnya masak-masak, ngobrol, terus joget-joget. Karena di sana lagi di Timur Tengah, jadi joget-jogetnya tuh pakai lagu-lagu Arabian gitu deh. Pokoknya ya gimana lah ya, lagi menikmati suasana Timur Tengah gitu. Udah itu ya, mereka tuh kumpul-kumpul, seneng-seneng. Hari mulai malam tuh mereka berdua ini tuh pamit mau pulang. Nah Mbak Sisi ini tuh ngajakin gitu, udah lu tinggal sini aja nginep gitu bertiga jadinya. Nah tapi temennya tuh nggak mau, udah aja pulang tuh yang 2 temen tuh pulang, Mbak Sisi sendiri di situ. Setelah kedua temennya pulang, ini kok suasananya jadi keeng gitu kan, suasananya tuh jadi kayak sunyi gitu. Akhirnya karena mau menghibur diri nih, Mbak Sisi tuh kayak terbersit di pikiran gitu, kayak ngelewat gitu di pikiran kalau misalnya Udah deh, gak usah takut gitu kan. Lagian kalau ada yang serem-serem, apa sih yang paling serem? Paling juga jeritan atau enggak dikejar. Udah itu, udah mikir kayak begitu, akhirnya dia ngelakuin naik rutin dulu nih. Biasa kalau ciwi kalau malam itu suka skincarean. Pas lagi bersih-bersih pakai skincare kayak begitu tuh, pintunya nggak terlalu ditutup. Tiba-tiba saja ngedenger sesuatu, kayak ngedenger orang lagi masak, ya lagi ada motong-motong. Nah, di situ Mbak Sisi nyadar nih, waduh, kayaknya
ada sesuatu yang mencurigakan nih. Yaudah deh cepet-cepet langsung gitu kan, langsung nih pakai skincare, bersih-bersih tuh langsung cepet-cepet gitu kan, supaya bisa langsung bobo tidur pagi gitu. Nah ternyata pas udah bersih-bersih, dia tuh belum ngantuk. Akhirnya dia dengerin lagu dulu tuh, karena dia sukanya K-pop. Akhirnya dia tuh dengerin lagu-lagu K-pop nih. Tapi tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Tok, tok, tok. Mbak Sisi ini tuh langsung termenung gitu kan, kayaknya ada yang ngetuk pintu deh. Nah terus sama dia tuh dipelanin tuh lagunya. Tiba-tiba pas dia lagi nyidik-nyidik ngedengerin, itu tuh yang ngetuk tuh berjeda gitu. Tok, tok, tok. Nah kan si Mbak Sisi jadi kayak apa itu? Nah kayak begini nih. Ya karena ngerasa itu bukan manusia, akhirnya dia tuh nyalain murotal gitu, ayat suci Al-Quran. Nah pas dia lagi dengerin murotal, dia dengerin ayat suci Al-Quran kayak begitu, tiba-tiba aja tuh kayak ada orang yang jalan-jalan. Jadi yang habis ngetok tuh kan berhenti tuh, yang ngetok-ngetok berhenti. Terus tiba-tiba ada yang lagi jalan-jalan, kedengeran langkah kakinya, tapi tiba-tiba langkah kakinya itu berhenti juga. Nah berhentinya itu kayak ngerasa tepat di depan pintunya Mbak Sisi ini gitu. Mbak Sisi di situ semakin takut, semakin kayak ya Allah. Akhirnya dia tuh kan baca-baca doa, tetap baca-baca ayat suci Al-Quran, murotal kayak gitu. Nah tiba-tiba saja ada yang gedor pintunya kenceng banget. Ya ampun, kayak lagi mau ngedobrak pelakor. Ya kenceng bangetnya tuh, kayak tok 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 kayak begitu. Pas banget bersamaan yang ngegedor pintu keras banget, ada juga yang ngegedor jendelanya. Karena Mbak Sisi ini tuh udah bener-bener takut banget. Dia ngubungin teman-teman yang ada di grup, siapa yang udah pulang itu tolong dong menjemput dia gitu ke rumah gitu kan, susulin dia kalau yang udah pulang. Ternyata ada tuh temennya yang udah pulang tugas, kita sebut saja namanya itu Jeffrey dan juga Nico. Akhirnya Mbak Sisi ini tuh berhasil tuh dijemput. Lalu datanglah ke rumahnya Dewi dan juga Sarah. Mbak Dewi kaget kan, loh kok ada apa nih? Kok tengah malam tiba-tiba datang ke rumah dengan wajah pucat kayak begini? Nah ini di situ Mbak Sisi ceritain lah tuh semuanya. Singkat cerita udah pagi nih. Akhirnya Mbak Sisi ini tuh pulang kan ke rumah. Nah pas pulang ke rumah dia nyalain lampu. Ternyata lampu tengah dan lampu pojok itu nyala. Akhirnya malam tiba kan. Mbak Sisi ini tuh udah nggak takut lagi karena temennya itu yang serumah udah ada yang pulang, satu orang namanya Kimi. Walaupun tidurnya terpisah, enggaknya kita ngerasa kalau misalnya di rumah ini tuh nggak sendirian banget gitu kan. Tapi ternyata inilah puncaknya. Pada saat malam tiba, Mbak Susi tidur tuh baik-baik aja. Di situ pas dia udah mau tidur tuh baik-baik aja. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara alarm berbunyi. Nah, disitulah dia ngerasa kayak oh iya udah pagi gitu kan. Pada saat dia mau buka mata, terus dia ngelihat sekeliling kamarnya, kok kayak bukan kamar gue. Karena suasana kamarnya tuh berbeda. Jadi suasananya tuh kayak ada foto hitam putih. Nah terus dia bangun lah gitu dari tempat tidur itu. Terus dia ngeliat tuh ke dinding, pintu, jendela, semuanya berbeda. Akhirnya di situ dia lihat-lihat sekitar, ada foto lah, ada wajah laki-laki blasteran antara Arab dan bule. Pada saat dia sudah merasa kalau itu kamarnya dia merasakan dirinya itu sedang tertidur lagi di kasur, tapi dengan mata yang tertutup. Tapi Mbak Sisi itu sadar kalau misalnya dia itu lagi terbaring di tempat tidur. Tapi dia nggak bisa buka matanya gitu, terus nggak bisa buka mulutnya, dan seluruh tubuhnya itu terasa kaku. Masih sekitar setengah sadar, Mbak Sisi itu tiba-tiba ngerasa ada seseorang yang mencengkram badannya sampai Mbak Sisi itu ngerasa sesek, ngerasa sakit gitu kan. Yang mencengkram dirinya itu seperti seorang laki-laki yang bener-bener tinggi, gede, terus pakai mantel, terus wajahnya itu hitam. Dia berteriak nggak bisa sama sekali. Akhirnya di situ di dalam hatinya mohon perlindungan dari Allah sebanyak-banyaknya, hingga pada akhirnya dia langsung bertekad untuk ambil ancang-ancang, bisa melompat ke arah manapun yang bisa dia lakukan. 1, 2, 3, bismillah. Situ auto badannya tuh langsung ngegubrak ke samping, langsung jatuh ke lantai. Seketika badannya itu bener-bener langsung lemes, kayak habis lari berapa keliling, sakit badannya itu. Pas dia udah istirahat sebentar, dia tuh lihat jam kan, ternyata udah pukul 5:30 pagi. Pada saat siangnya dia tuh bercerita sama temennya yaitu Mbak Kimi ini. Disitulah Mbak Kimi ikut cerita kalau misalnya ternyata 1 minggu yang lalu Mbak Kimi udah ngerasain duluan hal yang seperti itu. Cuman Mbak Kimi tuh nggak mau cerita-cerita karena takut kalau misalnya teman-temannya itu jadi parno gitu kan. Akhirnya Mbak Sisi itu ceritakan sama bibinya. Lalu bibinya juga memberitahu Mbak Sisi bahwa yang dia alami itu adalah ulah dari penunggu di luar rumah. Sedangkan
yang dia lihat sebuah kamar zaman dulu itu adalah kamar dari yang penunggu di dalam rumah. Jadi kalau yang penunggu di dalam rumah itu tidak mengganggu siapapun, sedangkan yang di luar rumah itu jahil. Dan kebetulan pada saat malam itu yang diganggu adalah Mbak Sisi gitu. Setelah kejadian ini, akhirnya Mbak Sisi lebih terbiasa dengan kehadirannya sosok penghuni di dalam rumah atau yang di luar rumah itu. Dan kebiasaan Mbak Sisi pada saat mau tidur tidak lagi mendengarkan lagu-lagu, tapi lebih mendengarkan ke murotal, terus lebih ke berwudu, terus lebih ke berdoa, seperti itu. Oke, jadi itulah kisahnya Mbak Sisi. Untuk siapa saja kalian yang mau kisahnya diceritakan, bisa aja langsung DM ke IG aku, Elsa Novean. Kalau yang suka dengan video ini, tekan tombol like dan juga subscribe, nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Acu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.